Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kembali kita mengawali langkah kita di pekan kerja kita yang baru. Satu hal yang kita boleh merasakan bahwa janji Tuhan selalu Tuhan tepati. Teristimewa bagi kita semua yang mengandalkan Tuhan. Tentu Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Sekarang mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang selalu dan ingin setia mengikuti langkah Tuhan sehingga mau dengar-dengaran akan firman-Nya. Siapkan Alkitab kita dan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini, di awal pekan kerja kita yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Engkau sudah jaga dan pelihara kami dalam tidur malam kami. Kini kami boleh bangun kembali di pagi hari ini, di awal pekan kerja yang baru. Sebelum kami melangkah, kami ingin Tuhan menerangi hati kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu, agar kami semua dapat memahami dan mengerti firman Tuhan, dan kami menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Penekanannya pada ayatnya yang kedua mengatakan, "Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat." Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, keberanian, ketulusan, dan integritas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang yang senantiasa menunjukkan keberaniannya dan tidak pernah putus asa dalam melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Sekalipun dia sudah pernah mengalami berbagai macam tantangan, justru dia berbagi dengan teman-teman sekerjanya, yang dimana surat ini ditujukan bukan saja kepada jemaat di Tesalonika, tetapi juga kepada Silvanus dan Timotius, dua rekan sekerja yang dipercayakan melayani jemaat-jemaat yang pernah dilayani Paulus. Dari pengalaman Paulus itu, dua teman sekerja ini juga memiliki keberanian, sehingga melayani Tuhan itu perlu dengan keberanian, kejujuran, dan yang paling utama adalah ketulusan dalam melayani. Hal yang seperti ini dibagikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, sehingga Paulus merasakan sekalipun dia pernah dipenjara di Filipi, seperti yang bacaan pada ayat kedua, tetapi dia tetap setia melayani seluruh tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak pernah merasakan bahwa melayani Tuhan ternyata harus berhadapan dengan begini-begini, akhirnya putus asa dan mulai mundur. Ternyata Paulus tidak memiliki sifat seperti itu. Tapi sejak mulanya dia punya keberanian. Yang kedua, dia tetap memiliki integritas yang tinggi. Kualitas melayani itu sangat diperlukan. Yang berikutnya adalah masalah ketulusan dalam melayani dan kejujuran. Tidak ada maksud-maksud lain di balik semua loyalitas pelayanan Paulus di dalam pelayanannya di jemaat Tesalonika. Tidak ada maksud untuk mencari pujian, tidak. Tapi ingin menunjukkan kepada jemaat di Tesalonika, untuk rekan-rekan sepelayanannya, bahwa melayani Tuhan dengan sukacita, dengan kejujuran dan ketulusan, maka memperlihatkan integritas seorang pelayan yang sangat punya kualitas sangat tinggi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tengok hal yang seperti itu, lalu kemudian kita coba menjadikan pengalaman Paulus bersama teman-teman sekerjanya, bahkan jemaat di Tesalonika, sebagai cerminan buat kita. Sejauh mana ketulusan kita, kejujuran, dan integritas kita di dalam kita melayani Tuhan.
Semua ini menjadi sebuah tolak ukur untuk kita semua, bahwa melayani Tuhan itu yang dibutuhkan tidak lain adalah tulus, jujur, dan punya keberanian untuk terus mau melayani Tuhan. Dan itulah yang kemudian kita bisa membentuk integritas kita sebagai pelayan-pelayan yang memang tidak mudah untuk tergoyahkan. Yang kedua, integritas pelayanan itu diperlihatkan dengan tidak mencari kesempatan atau mencari keuntungan pribadi, tetapi melakukan semuanya itu dengan sukacita. Apapun yang dihadapi, dia selalu tersenyum. Apapun yang dihadapi, caci makian, bahkan segala macam tantangan, dia selalu menikmati pelayanan. Contoh Paulus bersama teman-teman, contoh jemaat di Tesalonika yang semakin lama tumbuh, semakin jadi jemaat yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Kita semua akan menjadi kebanggaan Kristus kalau kita juga menunjukkan integritas kita sebagai warga jemaat yang memiliki kualitas, karena kita juga punya karunia dan talenta yang diberikan Kristus. Karena itu jangan pernah kita takut. Karena itu jangan kita pernah khawatir bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kita semua sebagai jemaat adalah jemaat yang memiliki integritas, memiliki kualitas yang sangat tinggi dalam melayani Tuhan. Mari kita lanjutkan pelayanan kita dan jangan pernah kita merasa khawatir dan sebagainya. Percayalah, dengan ketulusan dan kejujuran melayani Tuhan, berkat Tuhan selalu ada bersama saudara dan saya, bahkan di dalam pelayanan kita di tengah-tengah jemaat Tuhan. Selamat berkarya, selamat melayani, tunjukkan integritas kita sebagai pelayan yang memiliki kualitas, yang terus berani, tulus, dan jujur dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah memberkati kami pagi hari ini. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang ada di sektor Yerusalem, Ibu Yece Lian Kolotenda, Bapak Nikolas Tuaidan, Oma Yosepin Huai, Ibu Nurhaini Pasaribu, dan Bapak Sort Serhaulawan. Tuhan memberkati akan saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan pada hari Minggu kemarin, Tuhan berkati keluarga Bapak Yanto Tariadi, keluarga Bapak Yosua Paskario Immanuel Pugu, keluarga Bapak Anggiat Siagian, keluarga Bapak Randy Glendi Kemur, dan keluarga Bapak Alfrendi Ricardo Tampu Bolon. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari Minggu kemarin, kami berdoa untuk Bapak David Triono Harlim. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Sersel Marlisa, Saudara Nathanael Geraldo Simurangkir. Kami berdoa untuk Saudara Jordi Gracia Sitorus, Bapak Heri Rusdianto, Saudara Willy Septian Sendrato, Ibu Libi Olivia Kaunang, anak Galengka Felicia Kami, Ibu Yulike Magdalena Sianipar, Bapak Edi Tony Hurulean, anak Carlise Sene Mauren Matakena, dan anak Felicia Edwais Tampu Bolon. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka pada hari Minggu kemarin. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Herman Hataguan Sianturi, dan keluarga Bapak Agus Winarno. Tuhan berkati sukacita keluarga-keluarga ini atas pertambahan usia perkawinan mereka. Jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini, kami berdoa untuk anak Servania Yumimas Sakan, Bapak Adrian Linansera,
Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Septi Kusumaningsi, Saudara Gideon Poltak Hamunangan Panjaitan, Saudari Kimori Natali Maran, Saudara Martin Yohanes Napitupulu, Saudari Vera Humaida Huta Barat, dan Saudara Daniel Christian. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kami berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan berkati para diakan, penatua, dan pendeta, berkati pelayanan kami bersama, berkati juga keluarga dan karya kerja kami. Kami berdoa untuk unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, kami berdoa pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semua. Kami berdoa juga untuk pengurusan surat-surat sertifikat, baik Pastoris 1 maupun Depok Timur. Tuhan, biarlah segala sesuatunya Tuhan sendiri yang ikut ambil bagian dalam berperkara, khususnya mengenai hal-hal yang pajak. Atas perkenan Tuhan, biarlah kami semua mendapatkan keringanan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Proses demi proses kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan Yesus berkati, janda duda dan anak-anak yatim piatu, biarlah tetap dalam pemeliharaan Tuhan Yesus saja. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.